Halo Sobat Finly, selamat datang di series Crypto Research. Dalam series ini, gue akan membahas sebuah project kripto yang menurut gue pribadi punya potensial. Gue telah mengumpulkan informasi dari beberapa sumber yang kemudian disatukan untuk tujuan dokumentasi. Tentu project yang akan dibahas nantinya merupakan project yang masuk kualifikasi. Project harus unik, model bisnis potensi untuk jangka panjang, serta memiliki fundamental yang bagus. Sebelum mulai, saya perlu disclaimer bahwa video ini bukan saran membeli atau menjual. Video ini murni dibuat untuk tujuan pembelajaran dan dokumentasi. Kami akan sebisa mungkin netral untuk menyajikan pro dan kontra dari proyek yang disampaikan. Jadi kami tidak akan bertanggung jawab atas terjadinya keuntungan atau kerugian yang teman-teman alami. Oke, langsung aja untuk video kali ini, gue khusus akan membahas project layer 1 bernama Hyperliquid. Tidak seperti layer 1 kebanyakan, Hyperliquid memiliki platform perdagangan kripto terdesentralisasi yang menawarkan eksekusi super cepat, efisien, dan juga fee yang rendah. Selain itu, Hyperliquid juga menyediakan produk derivatif berupa perpetual dan juga futures trading. Ekosistem platform perdagangan ini disebut juga Hypercore karena merupakan inti dari Hyperliquid. Secara teori, Hyperliquid memiliki kecepatan tertinggi di 200.000 transaksi per detik. Dengan kecepatan ini, Hyperliquid mampu memberikan pengalaman trading yang luar biasa smooth dan lancar. Dengan keunggulan ini, mereka dapat menarik minat para trader aktif dari kalangan institusi ataupun individu yang membutuhkan akses order super cepat. Hyperliquid juga terkenal sebagai fully on-chain exchange. Hal ini karena semua aktivitas di Hyperliquid dilakukan di dalam jaringan blockchain. Dengan begitu, semua aktivitas akan transparan. Dan bahkan Hyperliquid juga transparan soal liquidity mereka. User bisa cek posisi vault mereka, strategi market makingnya, dan bahkan ikut invest ke vaultnya. Decentralized exchange memang menjadi topik yang lumayan disoroti belakangan ini karena dinilai sebagai sesuatu yang inovatif di tengah dominasi centralized exchange. Transparansi seperti ini menjadi suatu hal unik yang ditawarkan oleh DEX. Hyperliquid menggunakan mekanisme konsensus proof of stake melalui HyperBFT. Pengguna dapat melakukan staking token HYPE mereka ke validator untuk membantu mengamankan jaringan dan mendapatkan imbalan. Validator yang aktif harus memiliki self-delegation minimal 10.000 token HYPE dan dapat menerima delegasi dari pengguna lain. Hyperliquid sangat berfokus kepada likuiditas mereka. Hal ini bertujuan untuk mendukung trader dengan volume transaksi tinggi agar mendapatkan harga yang bagus tanpa mempengaruhi nilai pasar secara signifikan. Hal ini tentunya dapat menjadi daya tarik untuk institusi keuangan yang ingin berpartisipasi di market kripto. Hyperliquid menciptakan ekosistem trading yang saling mendukung melalui integrasi aplikasi, order flow, likuiditas, dan order book, yang dimana mereka membuat order book yang kuat dan efisien, yang nantinya akan menarik pihak ketiga untuk mengintegrasikan aplikasi mereka, yang dimana akan membantu meningkatkan volume dan order flow di platform. Dan dengan ekosistem yang ramai, mereka dapat menarik minat investor untuk membantu menambah deposit likuiditas di vault mereka. Dan kembali lagi ke awal, ketika likuiditas ekosistem semakin besar, maka order book akan semakin kuat. Hyperliquid menggunakan sistem Oracle internal yang dirancang khusus untuk mendukung harga akuntabel, cepat, dan terdesentralisasi. Setiap validator dalam jaringan Hyperliquid berkewajiban mempublish harga spot untuk setiap aset perpetual setiap 3 detik yang selanjutnya digunakan untuk menghitung rate funding dan juga menentukan mark price atau harga acuan untuk margin dan likuidasi. Setiap validator akan menghitung harga spot dengan metode weighted median dari data SpotSex dan spot Hyperliquid. Kurang lebih komposisi perhitungan rata-ratanya seperti ini. Assistance Fund adalah dana khusus dalam ekosistem Hyperliquid yang didanai dari pendapatan trading. Tujuannya adalah untuk melakukan buyback token HYPE dari market secara otomatis,
guna mengurangi circulating supply dan mendukung harga. Selain itu, Hyperliquid juga melakukan burn dari sebagian fee. Hal ini menimbulkan kelangkaan dan diharapkan dapat meningkatkan value dari token Hype ke depannya. Hyperliquid punya beberapa vault yang fungsinya adalah sebagai cadangan likuiditas. Salah satunya paling besar adalah HLP. HLP adalah sistem market maker otomatis dalam Hyperliquid. Bisa dibilang HLP adalah penyedia likuiditas publik yang dimiliki Hyperliquid. Fun fact-nya, kita juga bisa menginvestasikan USDC kita ke dalam HLP untuk dapat bunga dan juga bisa lihat semua posisi serta jumlahnya yang terbuka secara transparan dan jelas. Namun tentunya bukan tanpa resiko loh ya, nanti kita akan bahas resikonya juga. Cara kerjanya HLP adalah HLP akan menerima dana dari pengguna dalam bentuk USDC. Lalu HLP akan bertugas menyediakan likuiditas untuk semua market perpetual. Dengan kata lain, HLP menjadi pihak lawan, counterparty, dalam banyak perdagangan, terutama saat tidak ada market taker yang cocok. Pendapatan HLP akan berasal dari fee trading yang dibayarkan pengguna, funding rate positif, dan juga spread antara harga bid dan ask order. Hyperliquid memiliki supply maksimum fix di 1 miliar token. Untuk alokasinya adalah sebagai berikut. Satu hal lagi yang unik dari Hyperliquid yang jarang ditemuin di project lainnya adalah Hyperliquid tidak memiliki investasi dari venture capital. Hyperliquid benar-benar bebas VC. Semua dana berasal dari pendiri dan operasional internal. Dan sisanya sebesar 70% diberikan kepada komunitas sebagai airdrop genesis untuk kontributor awal. Selain Hypercore, Hyperliquid juga memiliki HyperEVM, ekosistem yang kompatibel dengan Ethereum Virtual Machine. Ini memungkinkan pengembang untuk membangun aplikasi terdesentralisasi atau DApps yang dapat berinteraksi langsung dengan Hypercore, seperti membaca data order book atau mengeksekusi perdagangan melalui smart contract. Walaupun masih sama-sama ekosistem Hyperliquid, namun keduanya ini berbeda. Kamu tetap perlu melakukan transfer saldo dari Hypercore ke HyperEVM untuk bisa bertransaksi di DApps. Untuk melakukan transfer, kamu tinggal klik aja transfer to HyperEVM. Kamu juga bisa transfer dari HyperEVM balik ke Hypercore. Caranya adalah dengan membuka Hypercore lagi, lalu tinggal ubah aja nih alurnya kebalik dari yang tadi. Terus udah deh tinggal transfer. Nggak sampai hitungan menit saldo udah langsung masuk ke balance DEX-nya. Kalau sudah masuk bisa ditukarkan menjadi USDC atau bridge kembali ke Arbitrum untuk di-withdraw. Beberapa alamat dompet yang diidentifikasi terkait kelompok peretas Lazarus dari Korea Utara tercatat melakukan interaksi dengan Hyperliquid. Mereka menaruh dan menarik Ethereum senilai $400.000. Aktivitas ini bukan murni eksploitasi. Disebut sebagai ujian testing with live funds sebelum upaya hacking yang sebenarnya dilakukan. Setelah rumor ini muncul, terjadi gelombang withdrawal pengguna senilai $60 juta dalam waktu singkat. Platform berfokus pada peningkatan monitoring on-chain dan perkuatan protokol akses untuk mencegah potensi penyusupan jenis ini. Eksternal mereka juga diminta untuk meningkatkan keamanan, terutama karena adanya 4 validator yang menjalankan kode identik, menyebabkan risiko single point of failure. Jadi pada akhirnya mereka menambah jumlah stake validator menjadi 16 untuk memperkuat keamanan jaringan. Seorang whale memanfaatkan token Jelly My Jelly dengan membuka posisi short senilai $4 juta dan 2 posisi long sebagai counterbalance. Ketika harga Jelly melonjak 400% dalam hitungan menit, sistem likuidasi Hyper Liquidity Provider atau HLP ternyata gagal menutup posisi besar tersebut karena minimnya likuiditas. Untuk menyelamatkan HLP dan protokol, validator melakukan intervensi dengan main delisting token Jelly dan juga menutup paksa seluruh posisi di harga market saat itu. Meski ini mengungkap sentralisasi tinggi dalam keputusan protokol exploit, dan akibatnya user whale tersebut berhasil menarik $6 juta
Sementara Vault HLP mengalami rugi sekitar 13 juta dolar. Menurut investigasi dari Hawk Research mengungkap bahwa Vault Liquidator menyerap posisi besar tanpa batasan eksposur. Auto deleveraging system tidak terpicu karena rasio risiko dihitung terhadap total aset HLP, bukan nilai liquidation, sehingga potensi masalah terlambat terdeteksi. Pada Maret 2025, Whale membuka posisi Ethereum dengan total keuntungan sekitar 8 juta dolar. Dengan menghapus kolateral, mereka memaksa HLP untuk mengambil alih dan menutup posisi, menyebabkan kerugian 4 juta dolar dalam satu hari. Setelah insiden, tim Hyperliquid mengumumkan penyesuaian struktural. Batasi exposure liquidator fall sebagai persentase kecil HLP. ADL trigger diperbaiki agar menghitung risiko berdasarkan vault yang terpengaruh. Open interest caps diperbarui berdasarkan kapitalisasi dan likuiditas aset. Jadi gak ada lagi kasus over leverage. Mekanisme delisting on-chain melalui validator vote dibuat lebih cepat untuk aset berisiko tinggi. Kesimpulannya adalah secara keseluruhan, ekosistem Hyperliquid sangat bagus dan menarik, walau ada beberapa tantangan dan exploit yang mengancam keberlangsungan ekosistem, tapi founder dan tim jelas sangat terbuka dan langsung mengambil tindakan yang tepat. Hal inilah yang bisa jadi teladan untuk proyek-proyek lain, bahwa dalam dunia kripto komunitas itu sangat penting. Bersama komunitas yang solid walau diserang hacker atau diserang kompetitor sekalipun, dengan penanganan yang baik dari tim dan tentunya mendengar keluh kesah dari komunitas, akhirnya Hype berhasil mendapatkan kepercayaan investor lagi dan bahkan jadi salah satu altcoin yang mencapai all-time high baru.